menjawab ya waktu itu. Tinggal nomor 3. Nah ini sudah nih. Nah jawabnya ini. Dia nomor 2 juga sudah. Nah sekarang nomor 3 nih. Ya, latihan ini pembakaran sempurna, diketahui kalau pembakaran. Oh, ini maksudnya kan disuruh menulis persamaan termokimia ya. Ini Valdo. Oke. Nah, kelas 11 tok yang nggak hadir. Ya. Ya. Ini menuliskan persamaan persamaan termokimia pembakaran sempurna gas etana. Ada yang sudah menjawab ini? Pembakaran, masih ingat? Yang disebut pembakaran itu apa? Minggu lalu nih ada. Halo? Gabriel Dewangga. Pembakaran itu apa? Entalpi pembakaran gitu kan ada toh. Bener toh ini materi saya toh? Halo? Suara saya terdengar nggak sih? Terdengar, Bu. Nah, oh Jessica masuk nih. Oke, Jessica. Yang dimaksud pembakaran itu apa? Apa Jessica tahu? Jessica. Iya, Bu. Pembakaran itu apa? Yang disebut dengan reaksi pembakaran. Kalor Reaksi yang dilepas pada pembakaran keadaan standar. Pada pembakaran 1 mol zat. Itu entalpi pembakaran. Nah, saya bertanya, yang dimaksud dengan reaksi pembakaran itu cirinya apa? Reaksi dengan zat yang terbakar itu berarti zat itu bereaksi dengan gas oksigen ya. Jadi kalau ini pembakaran sempurna gas etana itu rumusnya C26, maka pembakarannya ya C26 plus O2. Nanti setiap senyawa hidrokarbon kayak begini ya nak, diingat-ingat nanti terus berlaku ya ini ya. Senyawa hidrokarbon kalau dibakar itu C-nya mesti jadi CO2. Terus hanya itu kalau dibakar jadinya H2O. Jadi selalu senyawa hidrokarbon itu senyawa yang terdiri atas hidrogen dan karbon begini. Dibakar tuh hasilnya CO2 plus H2O. Nah ini di sini pada pembakaran ini diketahui kalor pembakarannya sekian, maka delta H0C-nya sekian. Nah kalau menuliskan delta H0C satuannya kilojoule per mol. Ingat ya, ini yang dibakar ini 1 mol. Cirinya koefisiennya 1. Ini boleh juga kita menuliskan persamaan termokimia pembakaran gas etana itu seperti ini. Kita kalikan 2 semua supaya ini tidak pecahan ya. Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Ininya juga harus kali 2. Nah, kalau sudah dikali 2, ini berarti pembakarannya bukan 1 mol lagi, tetapi ini pembakaran 2 mol, karena ini ada koefisiennya 2. Itu ya. Nah, kalau pembakarannya 2, delta H-nya tidak boleh disebut entalpi pembakaran. Tidak boleh.
Yang namanya pembakaran tuh syaratnya yang dibakar harus berjumlah 1 mol. 1 mol itu diketahui dari mana? Dari koefisiennya 1. Ya, yang dibakar nih C2H6 karena yang bereaksi dengan O2. Halo, apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, yang kelas 10 nih respon adik-adik nih. Bisa ya. Jadi diingat-ingat, ini berlaku terus supaya kita tidak mundur terus tapi oh iya nyantol-nyantol berikutnya gitu. Jadi kalau ada sebutan khusus entalpi pembentukan, entalpi pembakaran, entalpi penguraian, entalpi penetralan atau pelarutan itu syaratnya harus 1 mol. Kalau pelarutan ya berarti yang dilarutkan itu harus 1 mol. Kalau entalpi pembakaran ya yang dibakar itu harus 1 mol. Kalau reaksi pembentukan berarti yang dibentuk itu harus 1 mol. Ya gitu cirinya ya. Oke. Lalu yang nomor 4. Nomor 4 ini nih soalnya nih mulai melibatkan konsep mol nih. Diminta kita menuliskan persamaan termokimia pembentukan gas karbon dioksida atau CO2 jika diketahui bahwa pada pembakaran 0,3 gram karbon dibebaskan kalor 9,7 kJ. ARC-nya 12. Nah, ini 0,3 gram ini kita bisa hitung berapa mol. Kita tahu nanti oh pembakaran sekian mol karbon dibebaskan sekian, berarti delta kata dibebaskan berarti deltanya bertanda apa? Plus apa min? Plus apa min? Kalau dibebaskan atau dihasilkan? Andika? Plus ya, Bu. Plus Andika? Min ya, min ya. Kalau dihasilkan itu min, itu eksoterm. Ya, kata dihasilkan, dibebaskan, itu berarti reaksinya eksoterm. Tanda deltanya mesti min. Jadi ini untuk pembakaran itu mesti deltanya min. Nah, kalau pembentukan karbon dioksida diketahui ini entalpi apa itu pada pembakaran 0,3 gram karbon dibebaskan sekian kilojoule. Nah, maka ini harus dibaca di mol dulu untuk tahu. Jadi kalor sekian itu untuk pembakaran berapa mol gitu. Maka kita menggunakan rumus ini karena diketahuinya gram, maka pakai rumus ini. Saya harapkan rumus ini juga sudah hafal. Ya, mol ini bisa masuk di semua bab. Kalau dalam kimia itu mol tuh udah ya Kak Losin lah ya, untuk hitung buku bisa, menghitung besi bisa, menghitung apa aja bisa pakai Losin. Nah ini mol ya. Lalu kita masukkan 0,3 gram itu berapa, jadi molnya kan sekian ya, 0,3 gram dibagi AR-nya, AR-nya karbon. Mengapa saya sebut AR bukan MR? AR karbon itu atom, maka massa atom relatif. Masih ingat ya, kalau M itu kalau molekul air misalnya, ini namanya molekul, tapi kalau karbon saja itu atom, maka AR 12. Ketemu berapa nih? Udah dihitung belum? Dibantu. 0,3 bagi 12 berapa? 0,025, Bu. 0,025 ya. Jadi ini kalau dibakar 0,025 mol karbonnya menghasilkan kalor sekian. Jadi deltanya min 9,75. Nah, berarti kita bisa mencari entalpi pembakarannya delta H0C. Ingat ya, kalau kita menghitung entalpi pembakaran berarti itu untuk 1 molnya.
Gitu loh. Jadi kalau sekian mol itu deltanya sekian, min sekian, maka untuk 1 mol berapa? Kita bisa hitung gini. Ya, jadi delta 0C-nya itu 1 mol dibagi molnya ini kalikan min 975. Min karena tadi ya ada kata dibebaskan. Ini berarti eksoterm deltanya min. Ya, ketemu berapa ini? 1 dibagi 0,025 kali min 9,75. Negatif 24375. Benar kah? Beda, aku ngitung semua beda. Jujur aku keliru ya. 1 dibagi 0,025. 40 kali 9,75. 390 benar. Oh iya, salah saya. Berarti ini jadi ini ya, delta H0C-nya itu min 930. Pembakaran 1 mol karbon. Nah, pembakaran delta H ini, pembakaran karbon kan menulisnya C plus O2 menjadi CO2, kan gitu toh. Nah, ini juga bisa disebut delta HF CO2, karbon dioksida. Karena apa? Memenuhi syarat juga. C plus O2 menjadi CO2. Berarti CO2 yang dihasilkan 1 mol. Lalu pembentuknya itu unsur semua. C itu unsur, O2 itu unsur. Jadi pembentuknya unsur-unsur. Maka ini bisa disebut delta HF-nya CO2. Maka kita bisa menuliskan nih, karena kita diminta untuk menuliskan persamaan termokimia pembentukan gas karbon dioksida. Maka reaksinya cukup ini, C plus O2 menjadi CO2. Ini pembentukan CO2, pembentuknya unsur-unsur yang dibentuk 1 mol. Delta HF-nya berarti sekian, min 390 kJ per mol. Tidak perlu kita kalikan karena ini sudah setara ya, tidak ada pecahan koefisiennya. Jadi begitu. Ya, ini masih soal yang minggu lalu, jadi jangan dilupakan punya catatan ya, tolong punya catatan. Jadi kalau ini kan masih termokimia berhubungan dengan ini, maka bisa buka lagi kalau lupa ya. Terus saya lanjutkan materinya itu hukum Hess ya. Hukum Hess itu bunyinya sederhana gini. Jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Jadi reaksi kimia itu ada yang langsung ya, satu tahap bereaksi langsung membentuk hasil gitu. Tapi ada juga yang melalui beberapa tahap, bisa 2 tahap, bisa 3 tahap, bahkan bisa lebih. Ya. Nah, ini cara menghitung kalor menggunakan hukum Hess itu banyak. Ya, cara menyatakan hukum Hess itu banyak ya. Antara lain ya ini nanti yang kita pelajari menggunakan bagan atau siklus, bisa menggunakan diagram energi atau diagram tingkat energi, bisa penjumlahan reaksi ya, lalu menggunakan data delta H0F. Jadi ada 4 cara untuk menerapkan hukum Hess ini ya, yang bunyinya cuma sederhana ini ya. Ini yang siklus dulu ya, atau bagan ya. Saya berikan gambaran seperti ini. Kalau A mau berubah jadi C, itu bisa saja dia melalui dari A itu berubah jadi B dulu, baru setelah itu B berubah jadi C. Ini berarti
proses pembentukan C dari A itu ini melalui 2 tahap. Tahap pertama, tahap kedua. Ya, bisa juga ini melalui tidak 2 tahap, 3 tahap katakanlah ya. A menjadi D dulu. D berubah jadi E. E baru kemudian membentuk C. Nah, ini berarti melalui 3 tahap karena reaksi pertama, tahap pertama baru terbentuk D. Mula-mulanya tetap A ya. Terus D berubah lagi, bereaksi lagi berubah jadi E. Baru tahap ketiga itu E-nya baru membentuk C. Ya. Bisa juga langsung dari A langsung C ya. Kalau misalkan perubahan entalpi yang menyertai reaksi perubahan A menjadi B ini delta H1, B menjadi C itu delta H2, dan ini kita sebut delta H3 dari A, saat A berubah jadi D, D jadi E itu delta H4, E jadi C itu delta H5, ya. Maka delta H1 ditambah delta H2, yang penting keadaan awalnya A, terakhirnya C ya, itu akan sama dengan delta H3 ditambah delta H4 ditambah delta H5. Kalau ini satu tahap, ya seperti ini langsung dari A langsung jret jadi C gitu. Ini disebut delta H6, maka ini juga akan besarnya sama dengan delta H6. Ya, jadi yang penting adalah keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi besarnya entalpi reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Jadi awalnya apa, akhirnya jadi apa, itu entalpinya sama saja. Ya, itu maksudnya. Nah, ini tadi yang melalui reaksi 2 tahap, ini yang melalui reaksi 3 tahap, melalui reaksi 1 tahap, ya, langsung dari A langsung jadi C. Nah, ini delta H-nya sama besar, inilah hukum Hess. Nah, sekarang yang kedua ya, kalau kita mau menyatakan reaksi tadi dengan diagram energi ya bisa. Jadi keadaan awalnya A, keadaan akhirnya adalah C, itu yang penting. Kalau dia mengalami 2 tahap berarti A ini berubah jadi B dulu, B berubah jadi C, kan gitu ya. Nah, kalau melalui 3 tahap ya A jadi D, D jadi E baru jadi C. Lalu bisa melalui 1 tahap tadi ya. Nah, kalau ini delta H1, ini delta H2, ini delta H3, ini delta H4, ini delta H5, maka nanti besarnya delta H1 plus delta H2 itu sama dengan delta H3 plus delta H4 plus delta H5. Jadi ini melalui 2 tahap maupun melalui 3 tahap itu sama. Kalau ini langsung reaksinya dari A jadi C, ini delta H6, maka ini juga akan sama dengan delta H6. Jadi cara menyatakan hukum Hess itu bisa siklus, bisa diagram energi begini. Jadi jangan bingung. Saya dulu SMA itu membayangkan diagram ini kayak penggaris. Saya bayangkan penggaris siji toklek dadi loro gitu ya. Patah jadi 2 itu panjangnya ya tetap podo. Mau patah jadi 3 ya panjangnya tetap sama. Itulah delta H. Jadi sama saja. Mau patah jadi 4, mau jadi 5 ya mesti panjangnya sama dengan yang penggaris 1 ini. Saya mesti membayangkannya begitu. Jadi mudah untuk memahami ya, sambil membayangkan. Bisa dimengerti nih bedanya siklus dan diagram? Bisa, Bu. Bisa ya, mudah ya. Mudah sekali. Ibu Pur sengaja menggunakan warna-warni biar beda ya. Nah, sekarang penjumlahan reaksi juga bisa.
penjumlahan reaksi ini ya kayak coro kimia ngono lah. Tapi bagi saya sebenarnya ini lebih apa ya? Risiko salahnya lebih gede, lebih mudah siklus atau tingkat energi tadi ya. Kalau menurut reaksi kan seperti ini ya. Ini satu tahapnya. Tadi dari A langsung jadi C, delta H-nya delta H6. Yang melalui dua tahap itu tadi A berubah jadi B. Delta H-nya disebut delta H1. Terus tahap keduanya B menjadi C, ini delta H2. Lalu kalau dijumlahkan B tadi dihasilkan lalu bereaksi berubah jadi C, maka ini kan bisa dicoret ya. Coret. Oh, garisnya tidak kelihatan. Dicoret, hilang ya. Maka ini tinggal A menjadi C. Kan sama ini. A jadi C. Maka delta H6. Maka ini kalau digabungkan kan delta 1 plus delta 2 itu sama dengan delta H6. Ya, ini hukum Hess nih, hukum Hess. Tahap 3, 3 tahap tadi ya sama aja gini. Tahap 3 A berubah jadi D, ini tahap 1 ya, deltanya disebut delta 3 atau tadi. Tahap 2-nya D jadi E, ini deltanya delta 4. Tahap 3 E jadi C. Nah, ini dihasilkan D, D-nya bereaksi berubah jadi E, maka D ini kan bisa dicoret. Coret. Ternyata hilang, maka tinggal A menjadi E, C lagi. Ya. Ini A menjadi C kan sama dengan ini delta H6, maka di sini menunjukkan hukum Hess-nya, maka delta H3 plus delta H4 plus delta H5 itu sama dengan delta H6 juga. Maka nanti yang digabung ya ini delta H1 plus delta H2 sama dengan delta H3 plus delta H4 plus delta H5 sama dengan delta H6. Sama. Jadi cara hukum Hess banyak ya. Ini penjumlahan reaksi. Oke. Tadi ada 4 ya, yang satunya data delta H0F nanti sendiri aja besok ya. Ini contoh yuk, latihan yuk, coba yuk. Diketahui reaksi ini S plus O2 menjadi SO2. Deltanya sekian. Lalu 2SO2 plus O2 jadinya, ini saya salah, 2SO3 ya, saya kurang. Ini kurang koefisien 2. Kalau kamu nulis, ini diberi koefisien 2. Delta-nya sama dengan sekian. Berdasar data di atas, berapakah delta H reaksi untuk S plus 1,5 O2 menjadi SO3 menggunakan data ini. Saya beri waktu 10 menit ya untuk mencoba ya. 10 apa 5 menit? Halo? Kok meneng kabeh? 10. Wah, ya oke. Saya ambil print screen untuk bukti nanti kalau ditanyakan ya. Api jane buka kamera cah. Kamu pakai kaos juga nggak apa-apa. Halo. Beratan semua.
Sorry, saya bicara tadi. Kalian boleh saling bicara ya, jangan diem saja. Ini kan bukan pelajaran ya. Kita ini santai semua untuk bisa, yang penting bisa. Bertanya boleh sambil omong-omongan begitu santai saja dengan kakak kelas Jessica tuh ya, baik hati, murah hati, ya bisa dijak omong ya toh Jessica ya. Jadi dijak omong. Jadi bertanya boleh, jangan malu. Kalau malu itu menghambat sekali. Ya. Jessica Anastasia Widi nggak masuk? Enggak tahu. Coba habis ini saya WA dulu ya. Oh, Anastasia Widi. Lupa apa piye? Tadi ngantar ibu sebentar, Bu. Oh, Maaf ya, Bu. Oke. Wah, ini tadi Bu Pur iso hilang dewe, internetnya lost connection sampai betul-betul hilang. Terus saya ini pindah di depan ini. Aduh.
Oke, ini sekarang apa Anastasia ini datang ya. Aku orang mau. Sebentar ini tak apa namanya tak dulu. Ini saya betulkan dulu. Apakah sudah selesai? Yang A dulu saja, enggak apa-apa. Atau B dulu. Jessica, halo Jessica. Sudah selesai? Cuma B sama C. Yang A dulu. Ya, enggak apa-apa. A gimana? Berapa ketemumu? Yang A. Soundmu rada elek iki, gaber-gaber iki apa iki? Dapur tuh di pinggir jalan raya, rumahnya jadinya rame. Motornya hanya di belakang kamu. Wifi-nya nggak nyambung. Berapa Jessica? Kalau aduh, tulisan meneng ngene cak jajal berapa?
min 494 kilojoule ya. Coba ya kita lihat bersama. Mungkin yang lain juga sudah ada yang lain nggak? Min 494. Ada lagi yang lain nggak? Andika harus coba dong. Halo Andika. Belum ketemu. Oke. Ini baru kok. Kemarin-kemarin belum diajari. Jadi ini menggunakan konsep yang baru saya jelaskan tadi. Anak saya pergi berangkat. Oke. Siapa? Gabriel Dewangga? Iya, Bu. Berapa? Kamu sudah hitung belum? Ketemunya min 494. Oh, sama ya. Oh. Terus Teresia? Ya, Bu. Sudah mencoba menghitung? Belum. Belum. Albert? Rangga? Iya, Sudah hitung berapa? ini baru ngitung belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Isayas? Belum ketemu, Bu. Belum ketemu. Valdo? Halo, Valdo? Tidak respon nih, tinggal lungo lagi. Valdo? Tidak respon. Anastasia Widi sudah hitung? Ora ngano ya penjelasannya ya kemungkinannya. Oke. Baik, mari kita lihat ya 494 ya apa-apa berapapun nanti ya. Ini kalau seperti itu kita menggunakan penjumlahan ya. Pertanyaannya kan ini S menjadi SO3. Ingat ya hukum Hess itu yang penting awal dan akhir, keadaan akhir. Nah ini S menjadi SO2. Jadi ini belum sampai menjadi SO3. Jadi SO3 ini harus diubah lagi ya menjadi SO2 itu harus diubah jadi SO3. Tahapannya ini. Oh ini deltanya kok nggak urut ya. Nah maka ini kalau sudah dijumlahkan karena ini terbentuk SO3 lalu SO3 direaksikan dengan O2 jadi SO3 ini bisa dicoret ya SO2-nya maka ketemulah ini S plus O2-nya ini 1 tambah setengah jadi 1,5 O2 menjadi SO3 ya. Nah delta H-nya itu min 395. Benar ya. Jadi ini kan min juga. Mengapa min? Ini datanya dari sini. Nah, ini toh dari sini. Kelihatan ya ini ya. Nah, ini. Mengapa kok ini tidak 198? Kalau ini kan koefisiennya 2, Nak. Coba dilihat ini SO2-nya 2. Padahal di sini SO2-nya itu hanya 1. Maka ini harus disesuaikan, delta H-nya harus dibagi 2. Kalau koefisiennya dibagi 2, delta H-nya dibagi 2 ya. Jadi ini 198 dibagi 2 itu 95 tambah 4. Berarti 99. Ya, jadi ini menjadi min 99. Tahu ya, jadi mungkin ini kalau saya lihat di sini tidak kamu bagi 2. Ya, tidak dibagi 2. Padahal koefisiennya dibagi 2. Maka ini ketemunya menjadi min 395. Paham? Halo? Ya. Jadi koefisien reaksi itu menunjukkan jumlah mol. Maka harus hati-hati kalau koefisiennya dikali setengah, delta H juga harus kali setengah.
koefisien kali 2, delta H juga harus kali 2. Ya. Itu minggu lalu itu kita sudah belajar untuk itu. Jadi penerapannya ya memang tidak kelihatan sekali, tapi itu harus kita perhatikan juga, gitu ya. Itu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini. Jadi kita itu menjawab soal itu bergerak dari pertanyaan. S-nya 1. Oh, ini S-nya 1. Hasilnya SO3-nya 1. Berarti ini SO3-nya juga harus 1. Coba kalau kita ikut 2 begini kan SO3-nya juga 2. Padahal kan soal mintanya 1. Maka ini harus dibagi 2. Dibagi 2 SO3-nya tadi. Kalau ini dibagi 2 koefisiennya berarti ini dibagi 2 gitu. Yang B sudah ada yang menjawab? Belum ya? Oke, saya lanjutkan saja. Yang B itu kalau kita diminta untuk membuat bagan itu berarti siklus ya. Nah, ini berarti keadaan awalnya S, keadaan akhirnya ya SO3. Lalu melalui SO2 ya. S berubah jadi SO2, ini delta H-nya min 296. Kemudian SO2 ini berubah jadi SO3 ya. Ini delta H-nya min 99. Maka ketika ditanyakan pembentukan SO3, S menjadi SO3 ini, 1 ini, berapa delta H-nya? Ya ini tambah ini. Maka delta H-nya itu sama dengan min 395. Jadi gambar bagannya untuk reaksi pembentukan SO3 pertanyaan tadi itu seperti ini gambarnya. Tidak harus begini ya, misalkan ini SO2-nya di atas gini boleh aja, begini boleh. Ya, tidak harus seperti ini ya. Jadi mau SO3-nya di sini, S-nya di sini ya boleh, asal panahnya itu betul semua. Asal. Jadi tidak harus bentuknya begini gitu. Tidak harus. Bisa? Halo? Ya, paham ya? Terus yang C, kalau diagram energi pasti seperti ini diagram. Ya, ini menunjukkan tingkat energi, semakin ke atas semakin besar. Nah, ini juga sama. Tadi ada 2 tahap ya. Jadi S menjadi SO3 tapi bisa langsung bisa melalui SO2. Jadi kalau S berubah jadi SO2 ini kemudian SO2 jadi SO3 ini bisa saja. Ini delta H-nya tadi dari S jadi SO2 min 296. SO2 jadi SO3 tadi min 99. Maka ini di sini satu tahap dari S jadi SO3 delta H-nya itu adalah min 395. Ya, itu jawabnya. Ya. Itulah hukum Hess. Besarnya entalpi reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada tetapi hanya ditentukan dari keadaan awal dan keadaan akhir saja. Nah, ini mau 2 tahap, mau 1 tahap, mau 3 tahap, mau 5 tahap, enggak masalah. Besar delta H-nya tetap sama. Itu maksudnya. Ada pertanyaan? Kayaknya sudah nih, saya sudah menyiapkan materinya hanya sampai situ. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau tidak ada kita akhiri. Yang delta HF itu penggunaan hukum Hess menggunakan data delta H0F itu agak panjang, maka saya tidak menambahkan di sini, nanti tidak kurang waktunya. Ya, tidak saya penggal.
Ada pertanyaan, Nak? Tidak. Tidak ya. Baik, kalau tidak, kalian boleh meninggalkan Meet, ya, melanjutkan kegiatan. Mau tes nih, hati-hati ya. Jaga kesehatan, kemudian tugas-tugasnya diselesaikan semua. Ini kan kalian libur toh, besok Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari ya. Senin tuh hari apa itu ya? Isra Mikrat ya, libur. Jadi itu bisa digunakan waktunya untuk ini, kecuali yang beribadah kan ya sebentar ya, Yandika ya. Ibadah Isra Mikrat itu kan sebentar ya, nggak lama toh, nggak seharian ya. Ya, jadi waktunya bisa dipakai untuk melengkapi tugas-tugas, ya. Tuh, supaya PHT-nya itu lancar, setidaknya pikirannya enggak terbagi-bagi gitu. Nanti kalau bermasalah itu susah, ya. Baik. Lalu yang kelas 11 ditambah lagi menyelesaikan surat ini untuk live-in profesi. Sudah belum tuh Anastasia dan Jessica? Sudah belum? Belum. Besok mau titipin di Satpam. Besok ya dititipin di Satpam. Kemudian hari Senin mungkin diambil, bisa enggak ya, itu hari libur ya. Nah, paling lambat tuh hari Rabu. Nah, tadi disampaikan paling lambat hari Rabu. Jadi ya segera, terus teman-temannya sekelas di halo-halo ya, biar semuanya beres, jadi beres semua bareng-bareng. Oke, selamat siang, terima kasih untuk kebersamaan siang hari ini. Boleh meninggalkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.